to my channel. If this night is not forever. Ya, oke, kita masuk lagi di pertemuan kita PTII yang keempat ya. Jadi topik hari ini kita mau bahas yang namanya HTML ya. Jadi so let's say apa itu HTML? Di sini itu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, atau lebih sering ini adalah pemrograman dasar untuk merancang yang namanya website ya. Jadilah pemrograman dasar atau basicnya. Oke, nah kalau kita lihat di sini ada struktur HTML, diawali dengan tag HTML. Tag HTML ini disebut dia dengan ada lebih kecil, baru HTML, baru lebih besar. Jadi pembuka kurung siku dan tutup kurung ini disebut dia dengan tag. Jadi kalau dibilang tag HTML, maka seperti inilah dia susunan dan bentuknya. Kemudian nanti misalnya diikuti dia dengan head. Ada dia penutupnya nanti head, slash head. Nah, slash head. Jadi atau lebih sederhananya kita buat seperti ini aja, salah satu contoh. Kita coba dulu buka salah satu. Kali ini kita pakai text editor kita itu Notepad ya. Oke, jadi kita pakai Notepad. Jadi di sini struktur dasar HTML itu adalah seperti ini, HTML. Kemudian pastikan dia ditutup oleh slash HTML. Oke. Nah, gitu dia. Ada pembuka, ada penutup. Ini HTML pembuka, yang di bawah adalah HTML penutupnya. Jadi untuk HTML sendiri ini terdiri dari dua bagian, yakni ada dia bagian head, kemudian ada dia bagian yang namanya body. Sini saya tutup di slash body. Oke. Biasanya kita akan buat seperti ini. Nah, sederhananya seperti ini. Jadi di bagian head ini adalah bagian kepala atau judul daripada tab menu kita nanti. Jadi sederhananya seperti ini. Misalnya di sini kita buat yakni ada di dalam head itu kita mau buat judul. Judulnya itu adalah contoh 1. Diakhiri dengan slash title. Oke. Kalau sudah, nanti di sini kita simpan file kita. Saya contohkan misalnya di drive D di dalam Medicom. Oke. Nah, selanjutnya nanti di sini seperti yang dibilang di sini tadi, kita simpan di D. Saya buat misalnya di sini ini coba ya. Coba, dan marganya adalah HTML ya. Marganya HTML. Kalau tadi dia TXT harus kita rubah jadi titik HTML. Jadi coba titik HTML kemudian kita save. Oke. Nah, untuk melihat hasilnya kita ke browser. Saya buka browser di sini. Kemudian di sini kamu ketikkan seperti ini cara membukanya. Di drive mana tadi? D.2 backslash apa namanya tadi? Coba titik HTML. Nah, ini dia. Judulnya adalah contoh 1. Sesuai dengan ini kita. Gitu dia. Coba kita buat misalnya contohnya saja. Contoh web. Nah, ini jangan lupa. Ini dia nanti ada bintang. Artinya ini belum disimpan. Kita simpan dulu Ctrl S. Setelah kita lakukan Ctrl S, kita kembali ke browser. Kemudian di sini untuk melihat hasilnya perubahannya itu adalah dengan menekan F5 atau reload atau Ctrl R. Dan sekarang namanya jadi contoh web. Itu untuk judul. Kalau untuk isi daripada web itu adalah di dalam body. Gitu ya. Itu adalah di dalam body. Misalnya ini adalah website sederhana. Sudah? Kalau sudah kita Ctrl S. Kita lihat eksekusi F5. Oops, I'm sorry. Di sini kita reload.
ini adalah website sederhana. Gitu dia. Oke. Jadi Abang harap sampai di sini paham untuk dasar HTML. Itu dia ya. Bentuknya seperti ini. Ini bagian head ya. Ini bagian body atau isi daripada website kita. Oke, untuk disimpan tadi kamu lihat-lihat ulangi lagi nanti. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini ada beberapa perintah sederhana. Ya, kita lihat di sini ada beberapa perintah sederhana, yakni pengaturan properti dokumen di body. Body kita itu bisa kita atur warnanya. Caranya bagaimana? Nih kita lihat. Misalnya ini untuk yang black itu adalah nolnya 6 kali. Hashtag nolnya 6 kali untuk yang black. Maka kita coba ganti, kita berpindah ke notepad kita, body, kita buat di sini spasi. Ya, sorry. Karena untuk body ini untuk pengaturan warna itu harus diikuti dia dengan yang namanya background atau bg color. Ya, jadi contoh misalnya bg color sama dengan hashtag Towaga 46. Ctrl S, kita ke browser, kemudian kita reload, jadilah dia hitam. Gitu. Jadi warna hitam dia belakangnya kan namanya background color. Nah, kalau mau kita ganti warna apa? Kita lihat di sini misalnya violet 9F, 5F, 9F, 95, 9. Berarti kita buat 9, 5, 9. Ctrl S, kita kembali ke browser, di reload atau F5 nanti refreshnya, jadi warna violet background colornya. Gitu dia ya. Untuk mengganti warnanya pokoknya itu dia. Nah, atributnya itu ada background, bg color, text link, f-link, dan a-link. Gitu dia ya. Nah, misalnya nih kita lihat nih. Kemudian ada lagi namanya elemen heading. Elemen heading ini untuk menentukan format daripada teks kita. Atau H, di sini disebut H. Tag H berapa, X ini berapa, dari 1 sampai 6 biasanya. Maka kita coba di notepad kita. Ini kita buat colornya putih aja, sederhana ya. Nah, jadi misalnya kita mau buat di sini ya, kita buat. Kita buat di sini ini nanti BR, ada namanya tag BR, itu untuk membuat rows baru, break rows atau membuat line baru. Jadi di sini kita buat misalnya contoh H1 ya. Kita buat di sini oke dan seru misalnya. Jangan lupa kalau misalnya oke dan serunya aja yang mau kita buat H1, tutup di H1, tutup di setelah seru. Itu artinya untuk H1 heading 1 itu akan diterapkan pada teks ini. Gitu dia. Nanti akan saya coba kopas. Kemudian ini untuk penulisannya boleh ke samping, boleh, nggak masalah ya. Sini juga boleh. Nah, oke. Nah, kita coba misalnya ini heading 2, ini heading 3, kita mau lihat apa sih perbedaannya. Kan gitu. 6, 5, 4, 3, 2. Ada satu lagi yang belum kita tutup, yang di sini heading 6. Oke, Ctrl S, kita kembali ke browser kita. Ke sini baru kita F5. Dan oke dan seru, oke dan seru, oke dan seru, oke dan seru, oke dan seru. Gitu dia. Yang 6 dia paling kecil. Gitu dia. 1 dia paling besar. Ini dia. 1 dia paling besar. Berarti semakin besar dia, semakin kecil teksnya. Tapi jika angkanya semakin kecil berarti semakin besar teksnya. Itu untuk heading. Oke. Aman sampai di sini, aman dong. Oke, next kita lanjut. Ada namanya paragraf ya. So let's see. Ini guys. P. Ini kita lihat, ini adalah website sederhana. Yang P itu paragraf itu hanya dibuat P aja seperti ini udah. Tag paragraf. Sudah, baru misalnya kita buat di sini.
ini merupakan contoh sederhana dalam pembuatan website dengan yang namanya program HTML. Nah, jangan lupa /p. Kalau ini penutupnya ini kita sebut dengan /p. Kalau yang di awal tadi tag p, paragraf. Ctrl S, kita jalankan, kita eksekusi isi. Bang, nggak ada perbedaannya. Iya, misalnya kalau kita buat seperti ini, Ctrl S, kita enter dia, F5. Oops, kan? F5 nanti ya, ini karena saya punya apa? Nggak ada perubahan juga. Oh, itu untuk membuat paragraf baru ya. Oke, next. Kita bisa buat ini, atur perataannya. Jadi perataannya itu bisa kita pilih align left, align right, center, dan justify. Misalnya gini. Kita ke P, ini kita buat align, center, Ctrl S, kita ke browser, kita eksekusi, inilah dia center, alignnya center berada di tengah. Oke, kita ganti misalnya right, Ctrl S, kemudian kita bukan di sini, yang ini jalankan. Inilah align right, sebelah kanan dia teksnya itu. Oke. Nah, jadi align ini bisa kita atur. Jadi kalau misalnya ada teks di bawahnya, aku sayang dengan keluargaku. Contoh misalnya ada teks baru, Ctrl S, kita kembali ke browser kita eksekusi. Ini nggak akan ngikut dia ke kanan. Kenapa nggak ngikut ke kanan? Karena tadi sudah kita tutup di sini P-nya. Jadi pengaturannya si align right ini, perataan di kanan ini, hanya diterapkan di sini. Ini merupakan contoh sederhana dalam program HTML. Kalau misalnya kita pindah ini, Ctrl X, kita pindahkan ke sini, maka aku sayang dan keluarga aku akan ikut. Ctrl S, Alt Tab, kemudian F5. Nah, itu dia. Aku sayang dengan keluarga aku, Bang. Kita lihat tadi ini dia dua baris, tapi kenapa nggak ikut? Makanya kita butuh bantuan BR. BR itu adalah break row, ya. Nah, kita coba ketikkan di sini yakni BR break row. Jadi nanti ada dua baris. Ctrl S, kita kembali ke browser, kita reload lagi dan lihat di sini. Merupakan contoh sederhana, sudah dua baris dia. Oke, next kita lanjut. Paragraf break row tadi sudah, sekarang kita mau mengenal yang namanya penggunaan yang namanya font. Oh ya, ada font. Ada font. Font itu ada 3 atribut. Ada size. Size itu nanti untuk ukuran. Face itu untuk jenisnya. Baru itu ada color. Color itu untuk warnanya. Ya, contoh nih, kita langsung praktekkan saja. Ya, misalnya langsung saja kita menggunakan font. Jadi kita buat di sini. Contoh. Nah, ini di sini aja. Penggunaan font. Font size-nya kita buat misalnya 30. Spasi untuk atribut yang kedua. Sama dengan misalnya Calibri atau Arial. Spasi, baru kita lihat setelah apa tadi ada color ya, color. Color kita kasih dengan warna blue. Apa dia itu fontnya, misalnya bahagia selalu. Jangan lupa ditutup /font. Gitu dia. Supaya apa?
supaya nanti tidak menerapkan ke yang lain gitu. Kita kasih baris baru yakni BR, break row. Kita copy aja, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Kita ini mau lihat ini aja. 40, 50, let's say Calibri. Baru misalnya kita buat misalnya di sini apa ya jenis font lagi, ada Real Black ya. Ada Real Black, ada Calibri, ada Monotype Cursiva. Cursiva. Ini kita buat red. Ini warnanya kita buat green. Oke, Ctrl S, kita kembali ke browser, eksekusi, lihat, oh ini dia. Bahagia selalu, bahagia selalu, bahagia selalu. Monotype-nya ini Cursiva nggak dibaca. Kita coba monotype saja. Ctrl S, F5 atau di refresh, nggak terbaca juga. Coba misalnya black times F5 atau refresh. Oke, ya. Nanti boleh kamu lihat di sini jenis-jenis apanya. Oh, Verdana Tahoma. Oh, kita coba ya. Verdana nih. Kita coba Verdana. Ctrl S, kemudian kita ke browser, F5. Oh, itu Tahoma. Itu Verdana, kita ke Tahoma. Kita mau lihat gimana bentuk Tahoma. Tahoma. Ctrl S, kembali ke browser. Kita eksekusi atau reload lagi. Ya, itu dia Tahoma. Ada perubahan ya. Ada ini untuk ukurannya 20, 30, 40. Boleh dikurangi ya kan? Kita misalnya 10. Yang ini 20, yang ini 30. Ctrl S. Kita kembali, kita reload atau F5. Oh, size-nya nggak bisa. Sebentar, coba kita lihat di sini. Sorry, salah kita. Size-nya udah kegedean itu pulanya. Kita bikin 1, 2, 3. Ya, itu dia. Oke. Sudah, kita eksekusi. Nah, itu dia. Baru ada misalnya ini kita buat misalnya 6, 8, 10. Ctrl S. Jangan lupa setiap ada perubahan, Ctrl S. Nah, ini baru nampak perbedaannya. Oke, kita lanjut. Ya. Untuk yang lain, font aman ya. Base font. Baru berikutnya ini adalah base font. Oh, ini base font untuk apa ya? Ini kamu bisa lihat lah nanti apanya. Tak-taknya ini. Jadi tak-taknya ini tak B, tak I, tak U bisa kamu praktekkan nanti. Contohnya seperti ini. Sederhananya ya, kita buat masuk. Misalnya nih ya. Kita mau buat yang namanya let's see ya. Kita buat misalnya B, tak B itu aku. Jangan lupa tutup. Kalau udah selesai, baru kita buat tak I misalnya aku pasti. Jangan lupa I-nya jangan lupa, baru underline U ya. Aku pasti bisa. Gitu dia. Kita tag O. Nih kita BR dulu. BR break row. Ctrl S. Kita ke browser. Eksekusi. Aku pasti bisa. Ini dia bagian paling bawah. Ini. Akunya bold. Pastinya tadi italic. Miring. Bisanya tadi pakai underline. Oke. Oke dong. Kalau nggak oke, ya nggak apa-apa. Kita lanjut. Ya. Itu tadi font sederhananya. Baru apa lagi nih?
Ada ini nih, ada sub ini nanti kamu lihat, kamu praktekkan sendiri lagi lah ya. Baru ada sub, ada superscript, ada subscript. Superscript itu membuat teks di atas misalnya pangkat-pangkat, jadi misalnya seperti ini. Kita mau buat x kuadrat, x kita buat sub x kuadrat, sorry 2, kita slash sub ini x kuadrat, kita buat BR ya, biar nanti ada baris baru. Ctrl S, Alt, eksekusi. X kuadrat nampak? Ini nampak? Iya itu ya. Atau kontrol tambah bisa kita buat. Lihat hasilnya ke bawah. Nah ini dia X kuadrat. Kalau misalnya kita mau buat misalnya penomoran rumus atau nama H2O, nama mineral, nama periodik ya, nama unsur contoh H2O, hidrogen ya, atau air ya, H2O. Maka kita boleh buat seperti ini, H, 2-nya kan ke bawah, berarti kita pakai sub 2, jangan lupa tutup, sub, baru H2O, kita buat Ctrl S, jangan lupa tambah BR, supaya nanti kalau mau kita buat lagi, dia langsung ke bawah. Kita lihat eksekusi, apakah ada H2O, cek ke bawah, tada, exactly, H2O X kuadrat, aman ya, berarti sub. Kalau yang pakai P dia ke atas, kalau yang pakai B dia ke bawah. Oke, kita lanjut. Yang terakhir ini adalah, enggak yang terakhir ya. Ada 1, 2, 3. Ada 3 lagi. Ada HR. HR itu untuk membuat garis ya, garis horizontal. Jadi kalau kita buat langsung HR di sini udah langsung ada garis horizontal, atau misalnya kita mau tambahkan di sini deh. Ini adalah website sederhana, kita buat di sini. Ini kita hapus dulu deh. Contoh. Ini kita buat align-nya center. Atau ini bisa langsung kita buat tag center. Artinya oke dan seru ini berlangsung berada di tengah. Slash center. Ini juga bisa ya, selain menggunakan align tadi. Ini selain menggunakan align. Tapi kalau untuk yang center itu spesial, bisa di center aja. Tapi kalau untuk line kamu buat right atau left kamu buat di sini, to justify tidak bisa. Gitu ya. Oke, di sini kita buat misalnya HR, Ctrl S. Kita lihat ini adalah website sederhana, di bawahnya adalah HR. Berarti ada garis baru ya di sini. Bukan garis baru tapi garis horizontal. Ini adalah website, seharusnya di bawah ini ada garisnya. Eksekusi that. Exactly, benar sekali. Nah, itu dia. Oke, dan suruh ini ada garisnya. Garisnya ini bisa kita atur loh. Bisa kita atur apanya? Atributnya. Atributnya di sini ada 1, 2, 3. Size, width, align, no shade. Ya. Size-nya misalnya harus spasi di dalam tag itu. HR spasi size. Ini nanti ukurannya gede. Size misalnya kita kasih 4. Ini tebal kali nih. Size baru kita buat misalnya nanti align. Align-nya kita buat nanti misalnya center. Berada di tengah garisnya. Baru kita buat nanti width. Width-nya ini itu biasanya panjang garisnya. Kalau kita buat misalnya 100%, it means garisnya mengikuti 100% monitor. Tapi kalau kita buat misalnya 70%, maka 70% dari batas monitornya. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah, Ctrl S, kita kembali ke browser, kita eksekusi. Ini dia garisnya. Ya. Kita garisnya bisa dikasih warna, bisa. Kita tambah lagi atribut, spasi dulu, baru color, misalnya let's say blue. Ctrl S, langsung di sini kita F5, jadi dari warna biru. Mau red, boleh pakai red. Ctrl S, Alt Tab, kita eksekusi, reload lagi, warna merah. Kamu mau 90%, kita lihat 90%, Ctrl S, eksekusi 90% panjangnya. Terus kalau mau align-nya, kamu mau ganti misalnya right berada di kanan, maka kita eksekusi berada di kanan lagi garisnya. So as simple as that, segampang itu. Ya, itu untuk HR. Next, terakhir nih ya, yakni ada UL,
unordered list dan OL, order list. Nah, jadi kalau unordered list ini kita bisa membuat daftar. Membuat daftar misalnya ya, kita membuat daftar menu makanan, daftar apalah gitu, poin atau sub-sub. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan misalnya yang namanya UL atau unordered list ini, itu dia menggunakan sub menunya itu atau poin-poinnya itu dengan simbol. Langsung saja kita coba. Contohnya ya. Langsung seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Contoh ya, kita buat di bawah ini aja, di bawah garis ya. Di bawah oke dan seru aja deh. Nah, di bawah oke dan seru. Misalnya, buka dulu tab UL. Udah, baru di sini ada namanya LE, listnya. Nah, LE, listnya. Kita mau buat apa? Gitu ya. Kita misalkan buat 3 list aja. Baru jangan lupa diakhiri dengan UL. Yang di sini juga harus diakhiri dengan LE. /LE. Harusnya bisa di copy paste ya kan, biar cepet. Oke. Nah, kalau sudah, ini bisa kamu ganti di sini. Misalnya ya, kita buat di sana UL-nya. Oke. Oke. Misalnya di sini UL-nya kita buat misalnya hobi. Baru di sini kita isi dengan di tengah-tengah ya LE ya, ada berenang. Mungkin kamu suka berenang. Memasak kali ya, bisa. Baru bernyanyi atau olahraga. Kalau sudah Ctrl S, kita kembali ke browser, kita eksekusi. Nah, ini dia hobinya berenang, memasak, olahraga. Ini diganti dengan circle. Bisa nggak kita ganti dengan yang lain? Bisa. Misalnya ini UL-nya di samping UL, kamu ganti di sana dengan yang namanya tipenya. Misalnya tipe kita buat di sini bullet. Ctrl S, kita ke browser. Jangan lupa dieksekusi. Oh, ini dia fungsi bullet. Misalnya square, kita buat square. Gimana kalau square ya? Square. Gitu deh. Ctrl S. Kita kembali ke browser, kita eksekusi. Bentuk apanya listnya jadi petak. Triangle bisa nggak? Kita coba ya. Square, triangle, angle. Oke, Ctrl S. Kita kembali eksekusi. Oh, nggak bisa. Ya, dia hanya bisa square. Sama circle juga bisa ya. Oke, yes. Oke, di bawahnya kita mau buat OL. Ini OL sama aja nih, OL. Tapi kalau ini bentuknya ini makanan kesukaan, kita contoh ya. Makanan kesukaan. Ini sama LE. Ini listnya sama ya. Jangan lupa ditutup slash. Oke, saya copy aja biar cepet. Oke. Nah, oke, saya ini /OL, kali ini OL ya. Ini kita buat makanan kesukaan, misalnya kita buat bakso, nasi goreng, mie pecel. Ya, ayam lah contoh. Ctrl S, dieksekusi di sini, jalankan dia di sini 1 2 3. Terus tipenya ini bisa nggak 1 2 3 ini diganti dengan huruf. Nah, itu dia, ada tipe di sini DSC, ada UL. Let's see, itu UL tadi ya. Nah, kita lihat di sini untuk yang huruf itu mau. Nah, ini dia. Ini dia untuk tipe-tipenya. Kalau untuk huruf berarti ABC, berarti kita buat seperti ini. Sorry, kita mainkan di sini. Masukkan di OL-nya. OL spasi tipe. Tipe sama dengan misalnya kita buat A.
Ctrl S, Alt Tab, F5, ABC. Gitu dia, gampang ya, segampang itu. Bisa mau apapun, misalnya I, Ctrl S, I Romawi, ke Romawi juga bisa. Oke, that's all ya. Saya rasa itu saja. Kamu boleh pahami bagaimana program-program ini berjalan dan kamu praktek-praktekkan juga. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, dan inilah dia website sederhana kita. Oke, thank you.